اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga dengan iman dan Islam ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan lebih jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk menuju surga. Ilmu agama yang diwajibkan untuk dipelajari oleh orang Islam tentunya adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ilmu itu adalah cahaya bagi kehidupan manusia. Orang yang berjalan tanpa cahaya maka akan mendapati kehidupan yang sempit. Orang yang berjalan tanpa cahaya maka hidupnya akan tersesat. Dan kita hidup di dunia ini, jemaah sekalian, ibarat seseorang yang berjalan di gelapnya malam. Maka seseorang membutuhkan cahaya untuk bisa melalui daripada jalan-jalan yang ada di muka bumi ini. Dan seseorang menempuh kehidupan di dunia ini tentunya membutuhkan ilmu sebagai cahaya agar kehidupannya dapat selamat sampai tujuannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya, mengutus para rasulnya, memberikan wahyu kepada rasulnya, tidak lain dan tidaklah bukan melainkan untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Maka hendaklah di antara manusia mempelajari agamanya, agar dia tahu kemana arah tujuan hidupnya. Karena seseorang diciptakan di muka bumi ini bukan tujuannya hanya untuk tidur, kemudian bekerja, kemudian berkeluarga. Ya. Ada tujuan yang lebih mulia daripada itu, yaitu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari ilmu agama, jamaah sekalian, hidup kita insyaallah akan terbimbing di atas agama yang mulia ini. Dan tidak mungkin orang-orang yang betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya akan sengsara. Tidak mungkin orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya akan tersesat. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menjanjikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan mendapatkan kehidupan yang baik, akan mendapati kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu suatu peringatan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, yang dengan peringatan ini dapat menyembuhkan daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Wa huda wa rahmatan lil mu'minin, dan sebagai petunjuk, sebagai hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, fungsi pertama adalah sebagai mau'izah, ya, sebagai peringatan kepada kalian. Orang-orang yang mau mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hatinya akan menjadi lapang, ya, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kalau sekiranya Al-Quran tidak bisa memberikan hidayah di dalam hati kita, tidak dapat menyembuhkan daripada penyakit-penyakit di dalam hati kita, Al-Quran tidak dapat menjadikan petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu adalah tanda bahwa kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk. Ya. Kalau sekiranya Al-Quran itu sudah jauh, maka hati ini akan menjadi gelap. Ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai kesembuhan terhadap apa yang ada di dalam hati manusia, sebagai rahmat untuk kaum mukminin, kemudian menjadi sumber malapetaka bagi manusia? Itu tidak mungkin jemaah sekalian. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat, sebagai hidayah, sebagai obat yang ada di dalam hati manusia. Ya. Maka jemaah sekalian, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah tujuannya untuk membimbing manusia untuk mendapatkan hidayah, agar menyembuhkan dari segala penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dirinya untuk menjadi orang baik, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka seseorang itu akan diberikan kemudahan dalam memahami agama ini. Ya. Dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, kata beliau, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat oleh seseorang dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan menempuh jalan-jalan dalam menuntut ilmu. Wal fiqhu bittafaqquh, dan fikih bisa dipahami oleh seseorang dengan cara bertafakuh. Apa itu bertafakuh? Bersungguh-sungguh. Tidak mungkin seseorang dapat memahami agama ini kalau dia tidak bersungguh-sungguh, kalau dia tidak menyempatkan waktunya untuk belajar, kalau dia tidak berniat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tidak mungkin jemaah sekalian. Kemudian, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan memfakihkan dia, akan memberikan pemahaman kepada dia tentang ilmu agama ini. Innama yakhshallahu min ibadihil
ulama. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling berhak untuk takut kepada Allah adalah mereka hamba-hambanya yang yaitu para ulama. Jadi ilmu yang dipelajari oleh seseorang menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu menyebabkan dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka dari sini jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam memahami ilmu agama. Dia menginginkan kebaikan. Dia mendalami ilmu agama. Dia dimudahkan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka ini adalah di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada dirinya, kepada kita. Dan sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang yang tidak Allah inginkan kebaikan untuknya adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau mempelajari ilmu agama. Dia tidak peduli dengan agama Allah. Dia tidak peduli dengan bagaimana dia mempelajari Al-Quran, bagaimana dia mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Tidak mau mendalami ilmu agama, kecuali dengan sesuai hawa nafsunya. Jemaah sekalian, maka ini menjadi barometer bagi kita, timbangan-timbangan. Kalau selama ini jemaah sekalian ada rasa malas, ada rasa enggan, ada kesibukan-kesibukan yang tidak habis-habisnya sehingga tidak menyempatkan untuk menuntut ilmu, maka coba banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati ini begitu keras? Maka kita menangis sejadi-jadinya, sedih. Kenapa orang lain bisa nikmat membaca Al-Quran? Kenapa orang lain bisa memiliki waktu mempelajari Al-Quran? Kenapa orang lain ketika kita lihat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya dia khusyuk. Sedangkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita seperti lalai. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesusahan, kepayahan, kemalasan yang kita rasakan sehingga tidak mendatangi majelis-majelis ilmu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan ilmu agama ini. Dan jangan sampai itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang marah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang anjuran di dalam agama ini bagi siapa saja yang mendengarkan azan, yang menjumpai muazin mengumandangkan azan, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari bab anjuran berdoa antara azan dan iqamah. Di dalam agama kita Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kata Rasulullah SAW itu, mintalah kepada Allah meskipun hanya sekedar sendal kalian putus. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sesederhana itu jemaah sekalian. Sesederhana itu
kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam 24 jam, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 hari dalam seminggu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari dalam sebulan, dan 360 hari dalam setahun, ada di antara waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya, kita tidak sedang berbicara tentang tempat ya, tapi waktu. Karena memang ada waktu-waktu yang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab. Ya. Maka di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana ketika seseorang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, antara waktu azan dan iqamah. Jadi jeda waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang sangat mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Ya. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ingat jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia berkata itu pasti benar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dia mengatakan, menambahkan lafaz fad'u, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam riwayat hadis Ibnu Hibban, Rasul mengatakan waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang tidak akan ditolak permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan fad'u, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama ini kita banyak permohonan kepada Allah. Ya. Kehidupan perekonomian yang susah, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, masalah yang tidak habis-habis. Apalagi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ditunggu tidak datang-datang. Ya. Mungkin yang jodohnya tidak cepat-cepat datang. Fad'u, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Bagi para santri yang susah di dalam belajar, yang susah di dalam menuntut ilmu, yang susah dalam menghafal Al-Quran, susah dalam menghafalkan hadis, susah dalam mempelajari pelajarannya, fad'u, mohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan bahasa kita sendiri. Ya. Bisa dengan bahasa kita sendiri antara azan dan iqamah. Jemaah sekalian, kita mengetahui bersama bahwa azan adalah di antara panggilan yang paling terbaik dan paling terindah. Kenapa demikian? Karena azan adalah panggilan atau seruan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu tentang babul azan. Dan di dalam Islam jemaah sekalian sangat dianjurkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan seseorang untuk berdoa antara azan dan iqamah. Karena waktu ini adalah waktu yang mustajab. Di dalam Islam membaca doa setelah azan merupakan amalan yang sangat dihargai. Ya, salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda
di dalam hadis yang pernah kita bahas di dalam minggu sebelumnya, barang siapa yang membaca doa setelah mendengarkan azan dengan penuh keyakinan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga barang siapa yang memohonkan al-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Makanya dihafal betul itu Bapak Ibu sekalian ya. Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Hafal doa ini. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, setelah selesai azan, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam doa itu seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan Allah. Dan Rasul mengatakan, dan saya berharap mudah-mudahan saya di antaranya, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah untukku, kata Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ya, jadi jamaah sekalian, waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu yang sangat mustajab. Yang berarti bahwa doa di waktu tersebut ya, kemungkinan besarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ditolak. Ya. Dan jemaah sekalian, justru banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya Islam, mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang agama ini, mencari waktu dan tempat-tempat yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Pergi ke kuburan-kuburan, ya, pergi ke hutan-hutan, ke pohon-pohon, meminta bertapa, bersemedi, apalagi. Banyak hal yang mereka lakukan. Ya. Karena itu dilandasi dengan kebodohan. Meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara waktu kita yang 24 jam itu, satu hari ada 5 kali doa yang sangat mustajab, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Ini kita gunakan jemaah sekalian. Ya. Kenapa ini kita tidak gunakan untuk memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ya, kebaikan, kesehatan waktu antara azan dan iqamah. Dan jemaah sekalian, perlu dipahami ketika sesuatu kondisi yang tidak memungkinkan seseorang, ya, ketika datang ke masjid, ya, biasanya kan kita tidak selalu datang lebih tidak on time, ya, tidak lebih dulu gitu, tidak bersegera. Kadang-kadang kita datang ke masjid, ya, waktu tinggal misalnya 30 detik sebelum iqamah. Maka jangan sia-siakan itu, masih ada waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 30 detik kita masih bisa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin bisa 3 atau 4 kali diulang-ulang. Dan itu adalah di antara doa yang meraih atau mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Atau mungkin masih ada 1 menit ketika kita mau sholat sunnah, kita tidak cukup waktunya untuk sholat sunnah, maka berdiri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Ya. Jangan justru digunakan untuk bercerita-bercerita, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang berikutnya dari Sahal bin Sa'ad
Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'atani tuftahu fihima abwabus sama." Ada dua waktu, kata Rasulullah, yang padanya pintu-pintu langit itu dibuka. Wa qallama turaddu ala da'in da'watahu, dan jarang sekali orang-orang yang berdoa pada waktu itu ditolak doanya. Inda hudurin nida wa saffi fi sabilillah, yaitu dua waktu yang dimaksud adalah pada saat seruan azan dikumandangkan dan pada saat berbarisnya dalam peperangan di jalan Allah. Jadi waktu yang pertama adalah waktu antara azan dan iqamah. Waktu yang kedua adalah ketika seseorang sedang berperang di jalan Allah, ya. Ya, di sini Rasul mengatakan fi sabilillah, karena banyak orang yang berperang bukan karena sabilillah, bukan karena jalan Allah, ya, tapi mungkin karena kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian kata Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan, sintani la turaddani au qallama yuraddani ad-du'a'u indan nida wa indal ba'si hina yuljamu ba'duhum ba'da. Dua waktu yang tidak ditolak atau yang jarang ditolak doanya, yaitu doa pada saat azan dan pada saat pertempuran berkecamuk, manakala sebahagian menyerang sebahagian yang lain. Nah, jadi ketika seseorang berperang, ya, ketika di dalam medan perang, ketika berperang berkecamuk itu, ketika seseorang berdoa pada waktu itu, doanya tidak ditolak. Dan juga ketika selesai azan, antara azan dan iqamah. Ya. Di dalam riwayat hadis yang lain seperti Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, yang mengatakan inda huduris shalah, yaitu pada saat datangnya salat. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr, dia berkata, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana, sesungguhnya para muazzin mereka telah mendahului kita. Mereka telah memberi lebih utama dari kita daripada diri kita ini, karena mereka memiliki keistimewaan. Orang yang mengumandangkan azan memiliki keistimewaan. Ya Rasulullah, sesungguhnya para muazzin mengungguli kami. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kul kama yaqulun. Ya, Rasul mengatakan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya. Jadi ketika seorang muazzin mengumandangkan azan, kita yang mendengar, agar mendapatkan keutamaan yang sama seperti para muazzin, maka mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Fa idzan tahaita fasal tu'tah. Apabila muazzin telah berhenti mengumandangkan azan, telah selesai dari azannya, fasal, kata Rasulullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tu'tah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Ya. Jadi ini di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan atau anjuran berdoa antara azan dan iqamah. Ya. Dan dari beberapa hadis yang sudah kita pelajari jemaah sekalian, maka ada 5 amalan yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika mendengar azan ataupun selesai mendengarkan azan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ada 5 amalan yang semestinya diamalkan oleh seseorang ketika mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya, pembahasan ini kita sudah bahas, ya. Jadi ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita juga yang mendengar mengucapkan kalimat yang sama. Kecuali kalimat hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan yang sebelumnya tentang keutamaan mengumandangkan azan. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Salawat yang kita baca ketika tahiyat atau tasyahud akhir. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah al-wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir. Ya. Yang disebutkan di dalam hadis Jabir, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, itu sampai selesai. Barang siapa yang ketika mendengar panggilan azan, ya, kemudian mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sampai selesai, khallat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, kata Rasulullah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini amalan yang keempat. Ya. Jadi setelah mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sampai selesai itu, kemudian mengucapkan Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata beliau? Rasulullah mengatakan man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula ghafara lahu dzambahu, ya, maka orang itu akan diampuni dosanya. Itu hadis dari, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kelima, amalan yang kelima. Jadi ingat-ingat ya. Yang kelima adalah memanjatkan doa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, itu dia. Jadi amalan yang pertama adalah mengikuti ucapan muazin, yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi, yang ketiga adalah memintakan al-wasilah kepada Allah untuk Rasulullah, yang keempat membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian yang kelima adalah memanjatkan doa sesuai keinginan kita. Ini kesempatan kita jemaah sekalian. Meminta syurga, meminta dijauhkan dari neraka. Inilah waktunya. Ya. Dan kata Rasulullah, doa antara azan dan iqamah la yurad, tidak akan ditolak. Ya. Dan harus tanamkan pada diri kita, ya, bahwa ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, janji di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah ingkar dengan janjinya. Baik jemaah sekalian, ya, saya kira cukup, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang tetap istiqamah, orang-orang yang tetap, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, ya, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan daripada, ya, ajaran agama yang mulia ini, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan. Ya. Sedikit ilmu yang kita tahu, yang kita amalkan itu lebih baik
daripada ilmu yang banyak tapi kita tidak amalkan. Maka hari ini kita mendapatkan satu ilmu baru di dalam agama kita yang mulia ini, bahwa waktu yang mustajab, di antara waktu-waktu yang paling mustajab adalah antara azan dan iqamah. Maka seseorang, saya ulangi lagi, bisa melakukan 5 hal tadi itu, ya, yang harus kita ingat. Dan kepada para santri, di antara 5 hal ini, ya, nanti Ustadz akan tanya kembali, ya, apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mendengar azan. Termasuk di antara doa-doa yang ada di dalamnya, ya, doa-doa yang ada di dalamnya, ya. Apa tadi? Salawat Ibrahimiyah, kemudian doa setelah azan, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai, ya, dan yang terakhir apa? Membaca doa sesuai hajat. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada salah itu datang dari diri saya pribadi. Kalau ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.